Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika. Jadi, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang benar. Amin. Jadi, sebelum kita lanjutkan, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Jadi, ibu akan mengabsen. Yang pertama, Ahnul Nazar. Hadir, Bu. Jud Rahma Sylvia. Hadir, Bu. Mira Hayati. Hadir, Bu. Mirna Wati. Hadir, Bu. Jadi, untuk hari ini alhamdulillah semuanya hadir semua dan dalam keadaan sehat tentunya. Jadi, untuk anak ibu sekalian, mari kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang pelajaran fisika. Jadi ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, kira-kira ada yang sudah paham atau mengerti apa itu fungsi utama daripada mikroskop? Yang bisa menjawab tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Dipersilakan. Apa fungsi utama daripada mikroskop? Ayo, siapa? Cepat. Ada? Baru yang pertama belajar warna fisik, membuat poster. Membuat poster menggunakan mikroskop. Tepuk tangan buat kawannya yang sudah menjawab. Jadi, apa itu fungsi utama daripada mikroskop? Ya, silakan. Mengolah kaca. Mengolah kata. Tepuk tangan buat kawannya yang sudah menjawab. Jadi mikroskop fungsi utamanya, salah satu fungsi utamanya itu untuk mengolah data. Nah, jadi minggu sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang perangkat komputer, yaitu perangkat lunak dan keras, ya kan? Tahu apa itu perangkat lunak dan perangkat keras? Tahu, masa nggak tahu? Minggu sebelumnya kita sudah belajar. Jadi dengan sebelumnya kita sudah mengenal perangkat keras, perangkat lunak, ya kan? Yang ada di depan kita sekarang itu perangkat keras, yang ada di dalamnya dengan disebut dengan perangkat lunak. Untuk hari ini kita akan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras bisa kita pegang, perangkat lunak hanya bisa kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengoperasikan
baik, dan benar. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan melihat video yang akan ditayangkan di depan. Semuanya perhatikan dengan baik-baik. Kita akan melihat cara membuat surat izin dengan baik dan benar. Kemudian, coba perhatikan ke depan. Nanti kita akan melihat video yang akan ditayangkan di depan. Semuanya perhatikan dengan baik-baik. Kita akan melihat cara membuat surat izin dengan baik dan benar. Kemudian, coba perhatikan ke depan. Klik OK, maka garis merah bergelombang akan hilang, sehingga lebih mudah kita untuk membaca ini dan lebih rapi kelihatannya. Oke, seperti ini teman-teman untuk isinya. Untuk seterusnya kita buat tempat untuk tanda tangan dari orang tua tersebut. Caranya kita masukkan alamat dari si orang tua ini, misalnya Surabaya, kemudian kita masukkan koma, lalu spasi, lalu kita tuliskan tanggal surat itu akan diterbitkan atau dituliskan, misalnya tanggal 28 Juni 2022. Oke, ini kita geser ke kiri, kita backspace, kita tekan tombol tab. Atau tekan tombol ini Semuanya diperhatikan ya. Diperhatikan baik-baik. Lalu kita pilih di bagian atas ini, di bagian roller ini. Nah, kalau roller ini atau penggas ini tidak muncul di Microsoft Word teman-teman bisa mengaktifkannya dengan klik menu view, lalu centang di bagian roller di sini agar penggas ini. Oke, untuk menggeser ini ke sebelah kanan. Nah, diperhatikan, nanti ketika dipraktekkan, kalian sudah paham dan mengerti bagaimana caranya. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Kita enter sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian kita masukkan nama dari orang tua tersebut. Kemudian kita geser ini agar sejajar dengan huruf yang ada di sini. S ini kita geser sedikit sehingga benar-benar sejajar dengan huruf yang ada di atasnya. Jadi aturannya seperti itu kira-kira. Kemudian di bagian orang tua ini kita tambahkan tanda koma ya, tanda koma. Kita blok dulu untuk menghilangkan garis merahnya agar terlihat komanya. Sudah. Jadi tadi kalian sudah menyimak video tentang cara membuat surat dengan baik dan benar. Kemudian sebelum kita buat surat, kalian kan sudah mempelajari tentang Microsoft Word, ya kan? Di situ ada menu-menunya, ada menu untuk menghapus, ada perintah untuk menghapus, kemudian perintah untuk menyimpan. Karena nanti setelah kita membuat surat izin, surat tersebut akan disimpan, akan sebelum dipresentasikan. Jadi selanjutnya kita akan langsung dalam mengerjakan proyek kita, yaitu untuk membuat surat izin. Jadi minggu sebelumnya itu kita telah menyampaikan kepada anak-anak ibu semuanya bahwa minggu ini kita akan praktek. Jadi posisinya sudah dalam anggota kelompok masing-masing. Sudah kan? Sudah. Jadi semuanya sudah ada dalam kelompok masing-masing. Jadi pesertanya ada 4
kelompok. Jadi sekarang sebelum kita mengerjakan tugas, berdiskusi sama kelas kelompok ataupun anggota kelompoknya untuk menentukan bagaimana cara membuat surat tersebut, kemudian bagaimana dalam pengerjaannya menggunakan media kita. Kemudian nanti kita akan mempresentasikannya. Jadi silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Siapa yang akan memilih, ya kan? Siapa yang akan menerangkan, membuat isi suratnya, berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Berdiskusi. Buat suratnya yang serius. Jangan tertutup. Walaupun kita tidak ada nilai khusus untuk komputer, tapi kita masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada walaupun dengan limit. Iya, kok. Kerjasama.
komputer, tapi kita masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada walaupun dengan minim. Buat yang serius kerjasama dengan anggota kelompok. Jadi kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ke ibu atau ke kawan sekelompoknya. Buat yang serius kerjasama dengan anggota kelompoknya. Jadi kalau ada yang kurang pahami boleh ditanyakan ke ibu atau ke kawan sekelompoknya.
Iya, yang paling biasanya bisa Kalau sudah selesai diketik, jangan lupa disimpan supaya produknya tidak hilang dan ketika disesuaikan ada produknya. 2024 Bapak atau Ibu wali kelas 7 SMP Negeri 2 Sabi dengan hormat. Dengan ini saya selaku orang tua atau wali murid dari nama Nur Kitasari kelas 7 SMP Negeri 2 Sabi, alamat Jalan Curik Adu Tau, memberitahukan bahwa saya tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah seperti biasanya dikarenakan sakit. Oleh karena itu, saya selaku orang tua peserta didik memohon kepada Bapak atau Ibu wali kelas untuk memberikan izin. Demikian surat ini kami buat dengan kesadaran yang penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Tentang hasil produk daripada kawannya kelompok 1 dipersilakan. Ada yang ditanyakan dengan cara penulisan atau bagaimana dipersilakan menyiapkan produk sampai ke depan presentasi tapi kawannya tidak menanggapi. Dipersilakan. Kita di sini belajar dari kelompok 3 atau kelompok 2. Kelompok 2, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Surat itu digunakan buat apa? Surat ini digunakan buat apa? Surat izin orang tua. Di kelompok 1 sudah menyampaikan inilah contoh surat izin orang tua apabila ada di antara kalian tidak hadir ke sekolah. Jadi inilah contoh yang dibuat kelompok 1 adalah contoh surat izin tidak hadir ke sekolah. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Jadi sekarang yang akan tampil selanjutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan surat izin. Silakan. Surat izin orang tua. Yang terhormat Bapak atau Ibu wali kelas 7 SMP Negeri 2 Sabi. Dengan hormat, dengan ini saya selaku orang tua atau wali murid dari Nur Kitasari 13 tahun 7 kelas 7 SMP Negeri 2 Setiabakti. Alamat Jalan Curik Adu. Memberitahukan bahwa anak saya tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah seperti biasanya dikarenakan sakit. Demikian surat ini kami buat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih karena saya. Sudah. Jadi ini adalah hasil presentasi daripada silakan. Saya bernama Adi. Surat itu digunakan untuk berhalangan atau sakit. Surat itu digunakan. Ini suratnya tujuannya surat izin penghalangan izin atau sakit.
izin sakit. Jadi kelompok 2 membuat surat izin karena sakit. Kelompok 4? Ya. Ada lagi? Kelompok lagi yang ingin ditambahkan? Enggak ada. Jadi inilah hasil daripada produk kelompok 2, yaitu membuat surat izin sakit. Jadi tepuk tangan buat kelompok yang sudah tampil. Kemudian hasil daripada produknya masing-masing juga sudah disimpan semuanya di laptop kan? Sudah. Untuk pelajaran hari ini berhubung waktunya juga sudah mendekati selesai. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, buat contoh surat. Jadi langkah-langkahnya tadi itu ada mengucap, tidak bilang. Jadi kemudian dalam IPA tadi disimpan berdasarkan nama kelompok masing-masing, ya kan? Supaya pembelajaran yang akan datang lebih mudah lagi kita dalam melakukan aktivitas dalam membuat sebuah produk. Kemudian ibu mengonfirmasikan materi yang ibu sampaikan ke pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Jadi hari ini Microsoft Word tentang mengolah data, mengetik data, membuat sebuah contoh yaitu surat. Jadi minggu selanjutnya kita akan belajar tentang Excel, mengolah data. Di Excel kita akan mengolah data berupa angka. Jadi untuk pembelajaran hari ini ibu sudahi sampai di sini, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa